Hari ini menandai 8 bulan sejak gencatan senjata diberlakukan. Semua sandera sudah dibebaskan. Pasukan Israel masih berada di dalam Gaza, tetapi Hamas masih menolak untuk melucuti senjata, bahkan hari ini, meskipun pembicaraan masih berlangsung di Kairo. Jadi, menurut Anda, kemana arah perkembangan situasi di jalur Gaza dari sini? Ya, saat ini menurut saya kita benar-benar berada dalam kebuntuan. Maksud saya, Nikolai Mladenov, CEO Dewan Perdamaian, telah melakukan beberapa putaran pembicaraan dengan Hamas dengan bantuan para mediator kalau itu membantu. Tapi saya sendiri tidak yakin. Tapi dia sudah melakukannya beberapa kali, termasuk minggu ini di Kairo. Tidak ada hasil dari itu, karena menurut Hamas, mereka tidak mau menyerahkan senjata. Ini satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Kamu tahu, seperti yang dikatakan Max Weber bertahun-tahun lalu, abad lalu, monopoli kekerasan. Jika kamu tidak memegang senjata, kamu tidak akan bisa mengendalikan apa yang terjadi di Gaza. Dan sekali lagi, organisasi perlawanan Islam, semuanya saling terkait. Satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup adalah dengan tetap memegang senjata dan mengendalikan Gaza. Jika mereka bersedia, kamu tahu, menerima pelucutan senjata, penonaktifan dan sebagainya, itu berarti Hamas tidak akan bertahan. Dan Hamas sedang mengulur waktu. Karena Hamas, apa yang mereka lakukan, mereka bilang kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin besok akan membawa sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Dan mereka melihat ke utara, omong-omong pada apa yang terjadi di Lebanon. Mereka melihat pada tahun 2025, Israel melakukan apapun yang dia mahu di Lebanon. Dan sekarang, ini adalah permainan yang berbeza dengan situasi tegang di utara. Jadi itulah cara mereka berfikir. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin akan lebih baik. Ya, mereka punya Hizbullah yang didukung oleh Iran. Hamas tidak merespons atau Iran tidak merespons serangan di jalur Gaza. Saya setuju bahwa jika itu berubah, itu akan benar-benar mengubah segalanya. Tapi yang Anda katakan, dan saya setuju dengan gagasan bahwa tampaknya tidak masuk akal jika Hamas akan menyerahkan kartu terakhir mereka, yaitu senjata yang masih mereka miliki, dan setuju untuk melucuti senjata. Tapi pada awal, atau selama perang, juga tampaknya mustahil untuk membayangkan bahwa Hamas akan setuju untuk membebaskan para sandera, namun ternyata itu terjadi. Jadi, apakah masih ada harapan untuk pelucutan senjata meskipun ada kekhawatiran dan pesimisme yang bisa dimengerti yang mempengaruhi arah saat ini? Ya, menurut saya satu-satunya cara yang saya lihat agar itu bisa terjadi adalah dengan apa yang saya sebut mengguncang pihak lawan. Baiklah, sekali lagi, saya kembali ke pihak lawan, ke alternatif. Kerana jika kita mundur sedikit untuk menyoroti dua posisi itu, Israel dan Hamas, untuk masing-masing dari mereka, lihatlah lawannya, alternatifnya. Dan dia bilang itu jauh lebih menarik daripada membuat kesepakatan, karena Israel dengan mudah mengatakan begitu. Saya ingin memastikan urutannya adalah pelucutan senjata, penonaktifan, membongkar kemampuan Hamas, dan setelah itu, baru kita bisa bicara soal rekonstruksi. Hamas, seperti yang saya katakan, sebaliknya. Mereka bilang mereka sangat memahami bahawa mereka bergantung pada senjata yang mereka pegang. Jika Hamas memahami bahawa, misalnya, Amerika akan memberi kita lampu hijau, kesempatan untuk kembali ke gagasan IDF, untuk kembali berperang dan itu benar-benar akan menjadi sesuatu yang solid, mungkin sesuatu akan mengguncang keberanian mereka dan mereka berkata, baiklah, kita harus berkompromi setidaknya dan mulai semacam pelucutan senjata. Meskipun saya harus katakan, semuanya akan palsu. Kita tidak bisa benar-benar berasumsi bahawa Hamas akan menyerahkan senjatanya. Ini akan menjadi akhir dari Hamas sebagai organisasi Islam dan bahkan berisiko bagi nyawa mereka sendiri. Tapi saya melakukannya, itu juga yang orang-orang katakan tentang pembebasan sandera. Dan itu tetap terjadi, ya. Jadi apa yang berubah di Hamas? Awalnya mereka bilang mereka tidak akan menyerahkan sandera. Tapi akhirnya mereka setuju juga. Jadi apa yang berubah di sana sehingga mereka mau membebaskan para sandera? Dan apakah tekanan yang sama bisa diterapkan untuk memaksa mereka melucuti senjata? Ya. Yang mengubah situasi, yang benar-benar mengubah gambaran, itu ada dua hal utama di antara banyak hal lainnya. Pertama-tama, Yahya Sinwar tidak hidup. Jika Yahya Sinwar masih hidup, saya tidak yakin konsekuensinya akan sebaik yang terjadi, bahawa kita bisa melihat semua itu terjadi. Itu satu hal. Hal kedua, yang jauh lebih penting jika kita melihat ke masa depan adalah apa yang dilakukan Amerika dengan para mediator, terutama dengan Qatar dan Turki, karena mereka memiliki banyak pengaruh, Turki dan Qatar, terhadap Hamas. Jadi mereka membuat mereka mengerti bahawa kami menginginkan kesepakatan. Dan ini kalian punya kepentingan sendiri. Tentu saja tidak ada yang melakukan apapun tanpa kepentingannya sendiri.
Tapi ketika materials memahami kepentingan mereka, para mediator, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Dan ketika kamu menggabungkannya, bahwa Yasin sudah tidak hidup lagi, dan terutama setelah Muhammad Sinwar juga terbunuh, dan yang tersisa hanya Al-Zaitun Haddad yang bukan pemimpin besar, jauh lebih mudah untuk mendapatkan kesepakatan ini dalam situasi seperti itu. Jadi saya setuju dengan Anda bahwa kunci untuk menekan Hamas ada di Doha dan di Ankara. Tetapi mereka tidak menerapkan tekanan itu selama seluruh proses. Itu adalah sesuatu yang datang jauh lebih belakangan. Jadi untuk mendorong atau memberikan insentif yang sah kepada Doha dan Ankara agar menekan Hamas, itu berarti kuncinya kembali ada di Washington. Tepat sekali. Jadi, sebagai seorang negosiator, apakah Anda melihat adanya perubahan tekanan dari Washington terhadap Karan Doha yang membuat mereka yakin bahwa, oke, kita perlu menekan Hamas dan kita harus memaksa mereka untuk membebaskan para sandera? Ya, itu adalah tekanan yang berbeda dan juga membuat mereka memahami insentif yang berbeda untuk membantu Washington mencapai kesepakatan. Karena Anda tahu, ketika saya juga berbicara dalam kuliah tentang negosiasi, saya selalu menekankan 3 pilar yang menjadi dasar setiap kesepakatan negosiasi. Kepercayaan, kepentingan, dan harga. Begitulah saya kadang menyederhanakan prosedur yang sangat-sangat rumit. Dan begitu Anda membuat para pelaku, para pemain, para mediator memahami apa kepentingan mereka dalam kesepakatan itu. Apa yang mereka dapatkan dari Washington misalnya. Itu bisa mengubah dan menggeser seluruh kesepakatan. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi sekarang. Lalu mereka membiarkan Nikolai Mladenov mencoba, Anda tahu, untuk entahlah menawarkan suatu solusi. Karena saya pikir fokusnya sekarang ada pada Iran dan Lebanon. Ada begitu banyak masalah sekarang di Timur Tengah. Dan omong-omong, Hamas menikmatinya. Ya, mereka berusaha tetap berada di bawah ambang perang. Dan ini adalah sesuatu yang mereka lakukan karena mereka kembali beradaptasi dengan perang gerilya. Tapi maksud saya, jika kembali ke negosiasi, di sini Anda harus memastikan bahwa para mediator punya insentif untuk menyelesaikannya. Saat ini, Ankara tidak punya insentif untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, lihat apa yang dikatakan Erdogan hari ini tentang Israel, tentang Netanyahu, tentang apa yang kita lakukan di Lebanon dan Suriah. Itu hanya menunjukkan bahawa mereka tidak punya kepentingan. Sebaliknya, Saya menekankan masalah ini karena dinamika itu juga sudah ada sebelum para sandera dibebaskan. Tapi kemudian tekanan secara lahiriah beralih dari Washington ke Kairo dan Doha untuk mendorong pembebasan itu. Jadi tekanan seperti apa itu? itu juga merupakan perubahan rezim Amerika. Perlu saya ingatkan, Anda tahu kami sudah bernegosiasi cukup lama dengan pemerintahan Biden dan mereka memang omong-omong sudah melakukan semua yang mereka bisa, Anda tahu, untuk mendapatkan kesepakatan. Dan semuanya berubah sangat cepat ketika Trump menjabat. Karena jika kita kembali ke awal, ke cara Trump bersikap, Anda tahu, dalam negosiasi tidak bisa diprediksi. Anda tidak ingin membuat Trump marah kepada Anda. Anda tahu, pria terkuat di dunia. Jadi itu adalah perubahan besar. Dan para mediator mengerti, Anda tahu, Ankara mengerti, Qatar mengerti, omong-omong, Qatar sangat mengerti hal itu. Hari ini ketika dia di Ankara sedang dalam keadaan yang Qatar sedang berada dalam posisi yang sangat sensitif saat ini selama perang dengan apa yang dia dapatkan dari Iran.